selamat siang. Mudah-mudahan hari ini semua sudah siap di depan layar kaca sambil menikmati udara. Kalau kebetulan kalau di kota Jakarta lagi hujan gerimis-gerimis manja ya. Sambil santai-santai, kita bersama-sama akan rumpi. Ditemani juga sama Daniel hari ini dan tamu-tamu saya yang akan bercerita banyak hal. Kita akan klarifikasi banyak hal juga. Tanya langsung ke orangnya daripada menduga-duga dengan pertanyaan ala rumpi tentunya ya. Kita akan bacakan dulu untuk membahas berita-berita yang hot baik nyata dari dunia nyata maupun dari dunia maya. Pertanyaan apa itu? Beritanya apa ya? Beritanya lagi rame ini adalah viral TikToknya. TikTok siapa sih? Pudel ya? Atau TikTok orang? Jadi TikTok orang yang mencuplik dari kontennya Putri Delina gitu. Dimana itu terlihat bahwa anak keberapanya Sulesi si Ferdi ini? Bukan 4, anak keempat. Anak keempatnya yang namanya Ferdi yang deket banget sama Natalie Hosher itu. Lagi murung gitu, kelihatan murung. Kenapa kelihatan murung? Karena dia lagi gitu tuh di meja gini. Sementara kakaknya si Pudel sama si siapa? Rizwan. Ya Rizwan yang lucu itu ya, yang kocak itu lagi bercanda-bercanda gitu. Terus itu dibikinin konten TikTok lah sama netizen gitu. Jadi seolah-olah menggambarkan perasaan Ferdi itu sedih karena kasus perceraiannya Natalie dan Sule. Seolah-olah gitu, makanya menimbulkan reaksi netizen. Nah terus kemarin malam ya, Pudel posting lagi tuh di YouTube, di vlognya gitu. Kayak semacam klarifikasi jadinya. Si Ferdi ditanya, emang bener kamu sedih gitu kan? Emang kenapa sih kamu sedih gitu? Ya itu yang lagi ramai ya. Nah coba sekarang kita lihat TikToknya seperti apa. Terus vlognya Pudel yang terbaru yang klarifikasi langsung ke Ferdi itu seperti apa. Berikut ini. Ya kan kelihatan tuh lagi sedih gitu kan. Netizen banyak deh komentar di bawahnya. Tapi kayaknya langsung dijawab. Jadi si Rizwan yang nanya, Ferdi apa sih pertanyaannya? Emang lagi sedih kamu? Terus gitu, terus Ferdi jawabnya ya biasa aja. Tapi walaupun begitu tetap netizen komentar. Tapi kalau dari gesturnya Cia, semua orang sekarang berasa bisa baca gestur sama ekspresi ya. Oke, coba kita lihat. Kayak apa? Kita lihat sama-sama. Dan kita analisa bersama. Tapi Ferdi. Gitu ya, kasihan anak kecil ya. Ini namanya, ya kita nggak pernah tahu apa yang bergejolak di hati anak-anak kan gitu. Kalau kakak-kakak kan biasanya gitu ya. Beda gitu pendekatannya. Tapi barangkali mungkin juga dia sedih, mungkin juga semua anak-anak itu perasaannya lagi campur aduk ya. Kita akan sedikit mencuplik wawancara kita terakhir sama Natalie ya. Gimana sih kedekatannya dia sama Ferdi sebetulnya, terus kontak-kontakan terakhir sama Ferdi itu gimana gitu. Ini mungkin nggak ada hubungannya sama video tadi, cuman menggambarkan aja ya proses menjadi ibu sambung tuh seperti apa. Kita lihat yang berikut. Kita nggak tahu perasaan Ferdi, tapi kalau perasaan Natalie ya itu seperti yang tergambar ya, sedih pasti. Komentar netizen coba kita baca. Apakah komentar netizen? Belum juga ngefans, udah ilfil duluan. Ini maksudnya sama siapa? Ilfilnya siapa? Ini komennya di mana? Di TikTok itu ya, kayaknya mereka ilfil. Karena ini kan netizen lagi terpecah nih. Ada yang belain Natalie, ada yang belain Pudel gitu. Jadi seolah-olah gitulah menganggap ada yang juga Pudel ini lagi menuai hujatan gitu. Dianggap sebagai kamu tuh sebagai anak gimana sih segala macam gitu kan. Ya. Yang berikut coba kita lihat. Itu konten mereka buat nyari cuan. Yang lanjut berikutnya. Bukan bela siapa-siapa sih. Tapi netizen sok paling tahu, terlalu membela satu pihak dan terlalu menghujat pihak sebelah. Padahal mereka yang tahu gimana sehari-harinya. Kita nggak tahu bagaimana kehidupan mereka sebenarnya. Cuma dengar doang tapi udah saling sok tahu. Kalau udah gini, salah sedikit aja hujatannya nggak kira-kira. Gitu. Yang berikut. Ya udahlah biarin aja urusan rumah tangga orang lain, gak usah ikut-ikut. Wahai netizen, semakin banyak yang bahas malah semakin show-nya banyak katanya. Gak boleh ya show-nya banyak, gak apa-apa kan. Ayo lanjut berikut. Kelihatan banget Ferdi sedih dibully kayak gitu. Kelihatan kok dari gesture-nya. Oh ini ahli gesture ya. Berikut. Kelakuan kok begitu ya, seperti senang dengan perceraian orang tuanya. Kayak gitu. Ya gitu against ya, emang benar ya, kita nggak pernah tahu ya apa sih yang sebenarnya bergejolak di hati mereka. Tapi ketika konten kreator itu memutuskan untuk menjadikan keseharian mereka sebagai konten, ya memang ada risiko-risiko yang ya begitulah. Jadi orang jadi mengontari seolah-olah itu hanya cerita fiksi, padahal kan itu sebenarnya adalah cerita yang benar terjadi, yang nggak kelihatan tapi hanya bisa diduga-duga. Gitu ya. Coba hari ini mau nonton vlog aku nggak? Tayang lah nanti ya, nanti malam jam 7. Oke, kita langsung ke bintang tamu kita yang pertama. Kita nggak mau bahas soal Tegar nih. Tegar yang kemarin katanya udah pisah, kemarin belanja di supermarket bareng istrinya. Iya kan? Jadi mereka itu sebenarnya jadi pisah atau enggak, atau baik-baik aja, atau apa sih sebenarnya yang mereka lakukan itu? Entahlah, kapan Tegar datang diundang ke kita?
Besok Tegar awas kamu ya menghilang lagi ya. Kalau datang besok datang. Oke. Sekarang yang kita tanya langsung adalah Ijong ya. Seperti apa kita lihat dulu profilnya berikut ini. Jonathan Frizzy atau Ijong, aktor berusia 40 tahun ini 17 Februari lalu resmi bercerai dari Dena Devanka setelah 9 tahun menikah dan dikaruniai 3 orang anak. Dalam sidang putusan perceraian, hak asuh anak jatuh ke tangan Dena dan Ijong diwajibkan memberi nafkah sebesar 30 juta per bulan dengan kenaikan 10% tiap tahun, namun Ijong mengajukan kasasi karena keberatan dengan putusan pengadilan. Pria yang dikabarkan belum memberi nafkah untuk anaknya ini melalui postingan pamannya Benny Simanjuntak, Ijong mengatakan bahwa bulan ini sudah mengirimkan uang 10 juta kepada Dena serta uang sekolah untuk 1 tahun ke depan. Seperti apa kelanjutan kasasi yang diajukan Ijong? Dan benarkah Ijong telah mengenalkan anak-anak ke teman perempuannya? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret. Jonathan Frizzy alias Ijong. Ijong, kamu belum pernah duduk di sini ya? Iya, belum. Ini kursi apa? Panas. Ini pedes kursinya, bukan panas. Karena di kursi ini, kita ingin mendengar apa yang terlintas cepat di benak kamu yang kamu ingin utarakan ketika kamu mendengar aku membacakan kalimat-kalimat durjana. Ya, kalimat durjana berarti ini kalimatnya pedes sekali. Apa yang terlintas cepat di benak kamu, Ijong? Ketika mendengar kalimat, Ijong gak gentle, dikit-dikit minta bantuan Om Ben. Masa sih? Enggak tuh. Enggak tuh, itu jawabannya ya. Oke. Apa yang terlintas cepat di benak kamu, Ijong, ketika mendengar kalimat? Muka kalem, baik-baik, tapi kayaknya dia player deh. Oh, bagus dong dia player. Kok bagus dibilang player? Masih laku. Oh gitu. Oke, apa yang terlintas cepat di benak kamu, Ijong, ketika mendengar kalimat? Ijong suka playing victim. Emang aku ada ngomong kayak gitu? Nggak ada ya. Iya, gitu jawabannya. Oke, lanjut. Apa yang terlintas cepat di benak kamu, Ijong, ketika mendengar kalimat pencitraan di sosmed posting foto sama anak-anak, padahal aslinya jarang komunikasi? Masa? Banyak foto sama anak-anak. Banyak fotonya. Banyak video call tiap hari. Oh, video call, iya, tapi itu juga ketemu nggak tiap diposting. hari, bobo tiap hari. Apa sih tiap hari? Masih dong. Lah, terus sama ibunya gimana jadi urusannya? Iya, bagi-bagi. Oh, bagi-bagi. Jadi masih sering lah ya. Itu yang nggak tahu, orang nggak tahu kan? Ngapain mesti tahu? Nah, aku demen sama Ijong ya. Pendek-pendek jawabannya. Masa? Iya. Iya. Dari dulu ya. Oke, kita mendudukin Ijong di kursi fitnah atau fakta, tapi kita mau undang satu lagi. Ada yang namanya Mama Lita ya. Mama Lita yang suka masak itu. Belum matanya copot ya, Pak? Kita lihat profilnya berikut ini. Yulita Intansari atau Mama Lita, top 4 ajang kompetisi memasak tahun 2019 ini dikenal suka menggoda Chef Juna dan sempat viral karena bulu mata palsunya terlepas ketika menangis saat kompetisi. Perempuan yang aktif membuat konten masak di YouTube channelnya ini, videonya saat belanja bareng Chef Juna viral di TikTok hingga ditonton 39 juta kali karena Lita meminta difoto oleh Juna dengan menyebutnya kalau sandi ponselnya adalah tanggal jadian mereka. Perempuan yang pernah menikah dengan Ananda Rizky Pratama pada 2009 dan dikaruniai 3 anak ini, suaminya meninggal pada 2020 karena sakit paru-paru. Anak kedua Mama Lita, Kiandra Resvanataris, berusia 11 tahun ini mengikuti ajang kompetisi memasak junior namun hanya sampai babak bootcamp. Benarkah kedekatan Mama Lita dengan Chef Juna dan Farhan, teman satu kompetisi yang sama, hanyalah gimmick? Dan benarkah Mama Lita yang ingin anaknya menjadi selebriti chef? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret. Oke, baik, sudah ada Mama Lita, ada Ijong di sini ya. Dua-duanya nih sekarang kalau ini kursinya panas karena pertanyaannya panas. Jawab jujur apa adanya ya, biar clear semuanya. Apakah pertanyaanku ini jawabannya fitnah atau fakta? Mama Lita, fitnah atau fakta? Ntar ada kompor biar panas. Masak dulu. Oh, kamu itu takut banget kalau kita bahas-bahas tentang kemesraan kamu. Konten kemesraan kamu sama Chef Juna yang sampai viral kemarin ditonton 38 juta kali. Karena kamu takut nanti ditegur sama pacarnya Chef Juna dan dituduh netizen sebagai pelakor. Fitnah atau fakta? Fakta. Tapi kamu bikin konten gitu berani, nggak nyangka feedbacknya rame ya? Dan Sebenarnya itu kontennya bukan dari aku, itu dari netizen yang ngangkat apa sih video-video lama gitu loh. Oh, itu video lama. Tapi aku yang kena batunya. Karena emang kamu gitu. Kamu ternyata goda-godain Chef Juna. Habis ganteng. Tapi masih halo-halo gitu gak sih sama chef-chef yang dulu jadi juri kamu di situ? Sama Chef Renata udah lama nggak kontak-kontakan. Kalau sama Chef Arnold sering karena juga satu manajemen. Oh gitu. Kalau sama Chef Juna malah jarang sih. Malah jarang. Nggak sedekat itu. Oke.
tadi ada video TikToknya. Ini TikToknya Mama Lita dan Chef Juna. Tapi TikToknya siapa? TikToknya orang. TikToknya orang nih, salah satunya yang sering kompilasi. Yang jadi viral. Kalau gitu kamu aja yang ngangkat, biar kamu yang viral kan. Coba kita lihat TikTok aku. Takut. Kamu nggak tahu siapa itu yang suka kompilasi. Tapi kalau ketemu orangnya kamu mau bilang apa? Yang ngobrolasi gitu. Yang bikin kompilasi. Gara-gara kamu aku dibilang pansos. Dibilang pansos. Tapi nggak ditegur sama ceweknya Chef Juna kan? Nggak tahu. Nggak tahu. Komen, no comment. No comment tuh berarti gimana? Nggak tahu. Takut ya? Lanjut, Ijong, fitnah atau fakta? Wah. Ijong! Oh, setelah perceraian masih terjadi keributan-keributan, yaitu salah satunya karena ada tudingan bahwa kamu itu harus ditegur, ditagih-tagih dulu, baru memenuhi kewajibannya untuk anak-anak. Fitnah atau fakta? Fitnah, emang itu keributan? Enggak lah, itu nggak dibilang jadi- keributan, itu kan katanya. Oh, katanya. Jadi sebenarnya gimana sih kalian co-parentingnya tuh gimana? Betulkah Co-parentingnya kamu berjalan lancar. kamu harus Terus? ditagih dulu baru ada bulanan Enggak, keluar? gimana mau ditagih kan udah dibagi-bagi langsung pada saat proses. Gono gini maksudnya. Oh, ada gono gini. Iya, malah lebih banyakan sana. Oh gitu langsung dibagi dari rumah itu maksudnya? Mm-mm. Dari rumah itu udah langsung buat pos Udah anak dong, udah. gitu. Jadi Udah. bulanannya udah nggak ada lagi apa gimana sih? Ya bulanan masih ada, tetap dikasih. Tetap dikasih, Mm, harus Cuman ditagih. buat uang sekolah udah 1 tahun ke depan aku bayar. Gitu. Tuh. Terus kalau bulanan itu enaknya mekanismenya gimana sih sebenarnya ideal buat kalian? Bulanannya ya nanti kalau anak-anak pengen jajan nanti aku kasih. Setiap bulan sih tanggal 1 aku kirim. Oh gitu, jumlahnya nominalnya Iya nggak ada masalah sih sebenarnya. sebenarnya nggak ada masalah. Jadi Iya. kemarin itu kenapa sih? Apa kalau kamu melihat yang kemarin ini sempat diposting sama Om Ben, Emang kan ada apa sih? artikel itu kan? Oh, kamu lihat nggak sih aku aja postingannya Om nggak Ben? lihat ini, Hah? enggak. Kamu nggak lihat? Enggak. Jadi ada tuh artikel ya kan nulis Yang ngomong artikel itu siapa? Orang atau siapa? Dena di wawancara Bilangnya apa? headline-nya judulnya apa? Sesumbar sudah nafkahi anak jodoh televisi, Dena cuman ketawa gitu kan? Ditertawakan Dena, begini faktanya begitu. Oke. Begitu. Terus aman kok. Tuh uang sekolah udah dibayar 1 tahun ke depan. Oh, jadi ini klarifikasinya sebetulnya. Iya, rumah udah dibagi. Terus kurang apa lagi? Kurang apa lagi? Enak kan? Iya sih. Harusnya ya. Iya dong. Jadi kamu melihat ini kalau ada wawancara lagi masih seperti seolah-olah ada apa-apa gitu. Ada Iya, solusinya nggak ke depan? Solusinya nggak usah ngomong-ngomong ke media sih. Gak usah ngomong-ngomong ke media. Iya, Jadi kalau ditanya, diem aja. diem aja. Dia, Dari sananya ya. Kalau dari Iya, kamu? Aku nggak ngomong apa-apa. Dari aku kan nggak ada masalah apa-apa. Oh. Itu memang Om Ben yang selalu kalau ada berita langsung gitu ya Om Ben? Iya, kayaknya Om Ben deh. Undang Om Ben lagi gitu. aku nggak tahu takutnya kalau apa-apa. ada Om Ben nanti ributnya beda lagi. Beda lagi. Gitu Aku ya. nggak Jadi tahu sebenarnya apa-apa. kalian memang berproses lah ya. Ini untuk anak-anak tuh lagi ya. Harus baik-baik terus. Harus baik-baik buat anak-anak terus. ya. Oke, baiklah. Mama Lita lagi fitnah atau fakta Mama Lita? Kamu emang sengaja mendorong anak kamu, Kiandra, untuk ikutan kompetisi masak junior. Biar juga jadi selebriti chef. Biar bisa bikin konten bareng sama kamu. Biar nambah cuan. Fitnah atau fakta? Fitnah. Fitnah. Itu gimana sih ceritanya? Anak kamu emang suka masak? Anak aku suka di dapur, Suka di dapur, ngapain? makan dan masak. Jadi waktu itu ada pendaftaran, ya udah ditanyain, abang mau ikut nggak nih? Dia bilang gitu. Dianya mau, ya udah. Kalau dia nggak mau, ya nggak akan ikut juga sih. Aku tuh sebenarnya tergantung gimana anaknya aja. Tapi kan dia memang sampai di tahap kedua gitu ya, tapi nggak lolos lagi Iya, tahap kedua bootcamp. dia bootcamp. Terus gimana dia nggak kecewa atau sedih atau gimana? Sedih sih. Oh, sedih. Sedih dia karena, tapi emang dia juga kurang effort. Dia bilang. Oh gitu. Ada rencana lagi mau ikut lagi tahun depan? Katanya dia sih ada, kemarin tanyain tapi nggak tahu, lihat nanti. Lihat nanti. Kita kan cuma bisa dukung ya, Mendorong. anak-anak maunya apa. Kalau anak-anak kamu? Anak-anak kamu sekarang juga hits tuh ya. Banyak acaranya program TV. Cari sini lagi ya? Iya, di Listen sini. TV sini Iya, ya? iya. Iya. Kamu ngeliatnya Itu gimana ibunya sih? rajin banget Iya, soalnya. ibunya rajin banget. Tapi kamu bapaknya oke-oke aja? Aku oke-oke aja selama nggak ganggu sekolah, terus nggak ganggu kesehatan gitu. Jangan pas lagi nggak enak badan dibawa-bawa, itu aku nggak setuju. Oh gitu ya. Pokoknya ya tetap ada dua-duanya saling ngasih tahu lah gitu ya. Iya, kondisi. semoga ada komunikasi terus. Kalau kamu sendiri ada kebayang nggak sih dari 3 anak kamu itu mana nih kira-kira yang bisa jadi ijong berikutnya masuk di dunia entertain? Nggak kebayang. Atau Om Ben yang udah ngetek? Kayaknya sih, nggak kebayang aku. Tapi kayaknya kalau yang bisa speak up tuh Zack ya, yang paling gede. Iya, dia lucu banget, ekspresif gitu kan. Iya. Terus nanti kalau dia misalnya di dunia entertain, siapa yang akan jadi manajernya? Nggak tahu. Salah jawab, ntar ada yang. Iya, Lanjut. mancing aja nih. Ijong, fitnah atau fakta?
Kamu tuh sebenarnya ada tipe kalau ada masalah itu langsung ngadu ke Om Ben. Biar Om Ben yang marah-marah. Oke, Jadi kamu yang kalem-kalem aja. sekalian klarifikasi. Iya, betul. Enggak sama sekali. Enggak sama sekali. Jadi gimana sih sebenarnya Om Ben yang sering nanya, kamu baru kasih tahu gitu? Enggak juga sih, nggak pernah nanya. Itu kan di grup. Oh, di grup Di keluarga? grup nanya gitu. Ijong ada kemarin ada kasih anak-anak nggak? Bang Ada ngasih gitu. Jadi sebenarnya kamu cuma jawab pertanyaan aja gitu ya? Iya, itu kemarin ngasih segitu tuh Dena minta anak-anak pengen jajan kirim gitu. Cuman kalau untuk yang Sekolah? sekolah semuanya yang pusat-pusatnya aku udah langsung beresin. Setahun ya? Setahun ke depan udah beres. Biar nggak ribut-ribut gitu, maksudnya pasti gitu. Biar Maksudnya, ma- enggak, biar mengurangi. beres aja. Oh ya, biar lebih praktis ya. Iya, biar lebih praktis. Tapi kamu ketika Om Ben terus posting, terus ada kemarahannya pasti namanya juga keluarga gitu ya. Gimana kamu sebenarnya? Aku kaget, aku juga baru lihat itu. Ah, serius kamu baru sejujurnya. Baru lihat. Oh. Cuman kan kalau gini, perjanjiannya kalau Dena posting, Om Ben pasti posting gitu aja sih. Kayaknya ya. Kalau aku kan yang penting enggak. Dan aku nggak pernah komunikasi. Dan kamu juga nggak bisa ya, itu Om Ben gitu, nggak bisa. Nggak bisa. Nggak bisa. Nggak Tapi pernah ngomong nggak ke Om Ben? Om Ben udah deh gitu, nggak? Dulu pernah ngomong. Pernah ngomong untuk baik-baik aja gitu. Jadi Om Ben ini sifatnya karena keluarga ya. Dena Iya, posting, anggap aja Om Ben sebagai posting. keluarga. Iya, gitu. Oke. Jadi itu masalahnya ya. Lanjut berikutnya, Mama Lita, fitnah atau fakta. Mama Lita bahwa kamu itu kamu posting jualin barang-barang di rumah seperti kulkas dan lain sebagainya. Itu bukan karena rumah kamu kepenuhan, tapi emang kamu lagi butuh uang untuk mendaftaran masuk pesantren anak kamu yang pertama. Fitnah atau fakta? Fakta aja deh biar rame. Enggak fitnah. Ya Allah, astagfirullahaladzim, fitnah. Fitnah. Kenapa? Ya karena emang kulkas di rumah itu ada 3, Kak. Sombong. Serba salah ya. Mau beliin nggak, Kak? Jual murah loh. Ada 3 banyak banget apa? Iya bener, ada 3 di situ Oh. gitu. Jadi kayak kepenuhan banget. Nanti kita pusing bayar listrik. Oh, oke. Tapi anak kamu emang sekolah di pesantren? Yang paling gede Mondok. baru masuk. Ya. Dari yang pisah dong, sedih banget. Jadi kamu bisa ketemu sama dia berapa kali dalam setahun? Dia kan baru masuk nih, awal bulan tadi gitu. Rencananya akhir bulan aku mau ke Surabaya sekalian ada kerjaan. Kalau bisa nanti disempet-sempetin ketemu. Kamu sedih kenapa kamu dia mondok? Kenapa nggak di sekolah yang dekat-dekat sama kamu aja? Karena emang dari almarhum suami masih hidup, masih ada gitu ya. Emang maunya tuh anak-anak nanti kalau udah selesai SD lanjutinnya ke Pesantren. pesantren gitu. Jadi ini amanah almarhum ya. Amanah almarhum. Dia sendiri gimana ketika harus mondok jauh dari ibunya? Aku rasa kalau dia ini sih pasti dia maunya nggak jauh-jauh ya dari aku gitu. Cuman aku coba kasih pengertian. Dia nangis terus kalau pas video call gitu. Dia nangis. bilang kangen. Terus kamu bilang apa? Untuk menguatkan dia dan menguatkan kamu. Aku bilang, ini namanya, ini untuk kebaikan bumi, aku bilang gitu. Nanti suatu saat kalau udah gede, bumi bisa ngerasain hasil perjuangan sekarang, hasil pengorbanan sekarang. Gitu sih. Sedih, sedih. Ini pasti sama juga, Ijong dengan kondisi sekarang mungkin nggak sama juga ya, nggak bisa sering-sering ketemu anak gitu. Itu pasti berat juga buat. Itu tuh pengen tahu kalau bapak-bapak nggak ketemu anak tuh rasanya gimana sih? Sedih, Aku lebih sering sedih denger juga. ibu-ibu kalau nggak ketemu anak sedih. Kalau bapak-bapak tuh gimana sih? Sedih. Sedih. Sedihnya hancur barang gitu. Kayak apa sih gitu? Aku orangnya baper banget kalau nggak bisa ketemu sama anak atau nggak bisa. Kan biasanya dari kecil tuh Zion yang paling kecil tuh tidur sama aku kan. Dari bayi itu aku yang ngurus, ganti popok, semuanya tuh 100% aku yang ngurus sampai dia umur kemarin gede gitu. Sekarang sempat agak-agak terpisah, berasa juga gitu. Ya pengalihannya ya aku kerja aja terus. Kamu kerja. Jadi kalau cowok tuh nggak nangis gitu, apa gitu?
gitu nggak sih? Nangis dikit sih. Nangis sih. Kok nggak kelihatan? Masa pacaran nangisnya? Biar drama rame gitu Biar drama, kan. iya. Cuma Nggak, tapi nangis. biasanya di momen apa sih kamu tuh ngerasa kayak aduh kosong banget. Kalau malam, Malam. pas mau tidur, nggak ada temennya gitu. Nggak ada temannya, terutama sama si bontot yang mukanya mirip banget kayak kamu. Iya, itu selalu tidur sama aku soalnya setiap hari. Terus kamu apa yang kamu lakukan selain tadi ngalihin kerja? Komunikasi Video call terus. Anytime bisa ya? Setiap hari harus. Setiap hari harus. Setiap hari harus. Tiga-tiganya itu. Harus. Terus kamu jelasin apa sih ke mereka? Ada Nggak perlu pertanyaan. ada penjelasan apa-apa sih. Ada dan mereka menanya. pertanyaan-pertanyaan suka menohok gitu kan. Anak-anak tuh kan kadang-kadang nanyanya cuman plek gitu, cuman kayak gitu. Kalau dua paling gede enggak, yang paling kecil doang. Papa lagi apa? Ya, Dede kangen gitu doang. Apa lagi apa? Lagi syuting. Am siapa? Kita akan bahas lagi. Selamat berikutnya jangan kemana-mana, tetap di Rumpi.